Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Muhammad Syaifuddin Maksum. Saya akan melanjutkan tentang pembahasan yang ada di video sebelumnya tentang strategi pemasaran. Oke, lanjut. Membuat rencana pemasaran secara terperinci adalah sesuatu yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Berikut ini adalah manfaat dari marketing plan. Di antaranya adalah yang pertama, dapat mengidentifikasi sejauh mana sebuah perusahaan dapat berkembang. Yang kedua, untuk mencapai koordinasi aktivitas pemasaran yang lebih baik. Yang ketiga, menjadi sumber informasi bagaimana kebijakan perusahaan harus dibuat atau diperbaharui. Yang keempat, dapat menjadi alat untuk menghindari konflik mengenai bagaimana perusahaan harus bergerak. Yang kelima, menjadi acuan bagaimana perusahaan harus berubah. Sedangkan yang keenam, menjadi acuan agar manajer bergerak dan berpikir ke arah yang lebih sistematis. Selain itu, marketing plan juga dapat memberikan keuntungan lainnya bagi sebuah bisnis. Di antaranya adalah yang pertama, memberikan kejelasan siapa target marketnya. Maka akan lebih mudah untuk menemukan klien atau pelanggan jika perusahaan tahu siapa mereka. Dalam hal ini adalah konsumen. Yang kedua, membantu dalam membuat pesan pemasaran yang akan memberikan hasil. Pemasaran merupakan tentang mengetahui apa yang bisa dilakukan produk atau layanan perusahaan guna membantu target pasar. Pesan itu perlu berbicara langsung dengan pasar. Yang ketiga, menyediakan fokus dari arah. Dengan begitu banyaknya pilihan pemasaran, perusahaan membutuhkan sebuah rencana untuk menentukan tindakan terbaik untuk bisnis perusahaan. Berikutnya adalah cara menyusun rencana pemasaran. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, melakukan analisis situasi. Salah satu komponen utama ketika memulai penyusunan marketing plan. Marketing plan adalah dengan analisis SWOT. Dengan adanya analisis SWOT, maka manajer pemasaran perusahaan dapat membuat dan memetakan bagaimana suatu peluang dan permasalahan yang mungkin muncul di pasar, serta apa saja kekuatan dan juga kelemahan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Yang kedua, menetapkan tujuan dan sasaran. Setelah melakukan analisis SWOT, maka marketing plan dilanjutkan dengan menetapkan suatu sasaran atau target pemasaran. Misalnya dengan mengidentifikasikan siapa saja yang memerlukan produk tersebut dan kemana produk tersebut harus dipasarkan. Jika sudah mengetahui arah mana pemasaran dilakukan, dapat dilakukan dengan cara penyusunan strategi guna mencapai target tersebut. Strategi pemasaran sangat penting dilakukan untuk meminimalkan anggaran dan juga effort yang diperlukan untuk promosi, akan tetapi dengan keuntungan yang maksimal. Yang ketiga, menyusun strategi dan program. Strategi dan program dibuat dengan berdasarkan pada tujuan atau sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Strategi ini merupakan tindakan dalam jangka panjang yang dibuat sebagai rencana jangka panjang untuk mencapai suatu tujuan organisasi dan juga untuk mendukung strategi tersebut. Maka dibuat program atau tindakan jangka pendek secara berkesinambungan. Setelah kita memahami strategi pemasaran dan rencana pemasaran, pembahasan yang terakhir adalah marketing mix atau bauran pemasaran. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalam marketing mix itu sendiri yang dilakukan secara terpadu. Sedangkan para ahli yang berpendapat mengenai bauran pemasaran diantaranya, yang pertama menurut Kotler dan Armstrong. Menurut Kotler dan Armstrong, pengertian marketing mix adalah perangkat alat pemasaran taktik yang dapat dikendalikan. Yang dapat dikendalikan itu produk, harga, distribusi, dan promosi yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam target market. Yang kedua, menurut Bukhari Alma, marketing mix adalah strategi mengkombinasikan kegiatan-kegiatan marketing agar tercipta kombinasi maksimal.
sehingga akan muncul hasil paling memuaskan. Sedangkan menurut Sofjan Asauri, marketing mix adalah kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Variabel mana yang dapat dikendalikan oleh pemasaran untuk mempengaruhi reaksi para pembeli ataupun konsumen.